tutorial temu balik informasi. Sebelumnya, kenalin aku Gwen Desa Kamarantika dengan NIM 13.040.12.11.222. Di video ini kita akan belajar untuk menggunakan jurnal Sagri, dan di sini kita akan belajar untuk memiliki strategi pencarian informasi. Dan sebenarnya apa sih yang membuat kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Jadi identifikasi kebutuhan informasi ini dilakukan agar nantinya hasil informasi yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan juga kita dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan serta spesifik. Untuk melakukan kegiatan ini terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi rumusan masalah yang ada, dan selanjutnya kalian dapat mengembangkan kata kunci dari rumusan masalah yang udah ada. Lalu setelah itu, kita dapat memformulasikan kata kunci tersebut, dan barulah selanjutnya kita bisa melakukan penelusuran informasi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari studi kasus terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini pakai studi kasus implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Dari studi kasus tersebut didapatkan dua keyword, yaitu virtual reality dan perpustakaan umum. Namun jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan kata kunci tersebut, hasilnya yang ditampilkan pasti akan sangat banyak sekali, dan mungkin bisa jadi kurang spesifik dan kurang relevan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan yang perlu kita lakukan, yaitu pengembangan kata kunci. Dan di tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan keyword yang sudah ada. Untuk membantu pengembangan kata kunci ini kita bisa pakai thesaurus untuk dalam pengembangan kata kunci. Lalu langkah selanjutnya yaitu memformulasikan kata kunci, di mana hal ini bertujuan agar nantinya hasil informasi yang muncul akan relevan dan spesifik, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita pakai studi kasus yang tadi, yaitu implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Lalu keyword yang sudah kita tentukan tadi bisa kita kelompokkan dengan kata-kata yang memiliki arti yang sama atau berkaitan. Tadi yaitu virtual reality berkaitan dengan metaverse atau second life. Lalu perpustakaan umum ini memiliki sinonim public library dan national library, lalu local library. Setelah memperoleh beberapa pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel query yang bertujuan memudahkan dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Seperti pada di gambar, kata-kata tersebut bisa digunakan supaya nanti hasil pencarian dapat lebih relevan. Misalnya saat kita menulis kata kunci virtual reality, hasilnya pasti sangat banyak dan beberapa kurang relevan. Lalu kita bisa memasukkan query lain, yaitu metaverse atau second life. Nah, karena kita udah mengembangkan kata kunci, maka selanjutnya kita bisa langsung saja melakukan aktivitas penelusuran informasi. Kita bisa buka Sagri jurnalnya terlebih dahulu. Oke. Untuk dapat mengakses jurnal tersebut, kita bisa membuat akun dulu. Jika sudah membuat akun, maka langsung saja login. Selanjutnya yang pertama ada basic search. Apa sih basic search? Ya, basic search itu adalah salah satu cara pencarian informasi yang biasa digunakan, yang umumnya melalui search box saja secara langsung. Dan pada segi jurnal ini, basic search terdapat pada bagian atas dan sangat amat privat isinya. Namun, basic search sendiri ini akan menyajikan hasil yang beragam dengan jumlah yang banyak. Dan terkadang basic search ini akan menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Coba langsung kita ketik saja.
kita pakai yang berapa? Nah, ini banyak sekali nih yang muncul. Nah, tapi ini kita nggak bisa akses semua karena kita hanya bisa menggunakan dan mengandalkan basic search. Yang berbeda dengan advanced search yang tentunya dokumen akan sangat terperinci dibandingkan dengan basic search yang hanya mengandalkan search box saja. Lalu kita selanjutnya bisa menggunakan fitur autocomplete suggestion, di mana merupakan fitur pencarian yang memungkinkan web browser atau mesin pencarian untuk memberikan saran ketika kita baru mengetikkan beberapa kata. Saat kita baru mengetikkan virtual, sini muncul banyak sekali saran, mulai dari artikel jurnal bahkan author. Nah, itu fitur dari autocomplete suggestion. Lalu ada fitur best first search atau pencarian terbaik pertama, yang dimana fitur pencarian itu akan menampilkan hasil recall teratas, dan fitur ini memiliki tujuan untuk memudahkan user menemukan hasil yang sesuai dengan query yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat dan waktu yang singkat juga. Caranya kita cukup mengetikkan query pada menu. Misal kita ganti pembuka beri. Ini halaman yang pertama, serta jurnal yang atas ini biasanya dia yang paling relevan dengan query yang sudah kita ketikkan. Kemudian ada federated search, di mana fasilitas yang memungkinkan user untuk mencari sumber informasi secara lebih detail dan spesifik. User dapat menggunakan federated search ini melalui pencarian subjek. Misal setelah kita ketik tadi, akan muncul artikel 942 ini. Agar hasil artikel yang muncul bisa lebih spesifik, user juga bisa dapat memasukkan subjek yang sesuai dengan query. Dalam portal Sagijana ini, federated search terletak pada bagian kanan bawah. Nah, kalian bisa milih subjeknya. Mirip-mirip dengan yang sebelumnya, Facet Navigation Source yang juga dikenal sebagai Web Navigation, yang merupakan fasilitas penunjang yang akan membawa user menuju opsi informasi yang lebih spesifik dan relevan. Facet Navigation Source ini akan memudahkan user dalam mengerucutkan sumber informasi, misalnya menggunakan kurun waktu jurnal, laporan ilmiah, esai, dan lain-lain. Namun, sangat disayangkan sekali pada Sagijana ini tidak ada fitur Facet Navigation Source. Namun di dalam portal Sagijana ini terdapat fitur Refine Search nih, di mana ada search, Refine Search, Search History, dan Save Search, yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Di mana Refine Search ini kegunaannya sama seperti Advanced Search, yaitu mencari informasi dengan kata kunci. Nih, kalau Search History ini
Histori pencarian yang sudah kita dilakukan itu akan terekam semuanya di sini. Dan terakhir itu ada save search, yang dimana bersama kegunaannya dengan search history, tapi dalam fitur save search ini user dapat menamai pencarian dengan judul lain. Lalu kita juga dapat menggunakan advanced search ya. Kita sekarang coba advanced search. Nah, advanced search ini di dalamnya ada boolean operators yang memiliki kegunaannya masing-masing. Ini advanced search sendiri ini letaknya di bawah di bawah search box ini ya. Nah, N ini boolean operators itu ada 3, N or not. N ini berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kata kunci, or itu berfungsi untuk mencari persamaan untuk query lain yang tentunya sesuai ya. Lalu not ini berfungsi untuk pengecualian kata kunci. Seperti tadi kita memiliki 0 kata kunci yaitu virtual reality dan public library, kita mungkin bisa langsung sini aja. Terus metaverse dan national library, dan yang terakhir ini ada second life dan local library. Nah, kita bisa menggunakan and or not. Nah, dalam menggunakan boolean operators ini, khususnya dalam sebagai jurnal, mengharuskan penggunaan huruf kapital karena boolean operators pada sebagai jurnal ini sangat peka terhadap besar kecilnya huruf. Karena itu, untuk membedakan dalam keyword atau query, boolean operators ini dianjurkan untuk menggunakan huruf kecil semua agar nanti memudahkan si sebagai jurnal ini dalam membedakan mana query dan mana boolean operatorsnya. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa nih dilihat di sini. More information about search on Sage Journals. Oke, balik lagi. Setelah mengetikkan query yang diinginkan, kita juga bisa ini nih, publication date-nya. Publication number. Jadi kita coba custom dari tahun 2016. Mungkin masih 2021. Lalu akses tab-nya kita pilih yang open access content only. Nah, di sini kita juga bisa langsung search saja. Nah, ada 33 artikel nih yang tersedia. Lalu untuk tipsnya sendiri itu apabila ingin menggunakan boolean operators ini, maka and or not tadi yang sudah saya katakan bisa menggunakan huruf kapital semua supaya nanti bisa membedakan antara boolean operator dengan keyword atau query-nya. Berikutnya juga ada pagination. Pagination sendiri itu proses membagi konten atau bagian dari konten yang ada di situs web menjadi beberapa halaman terpisah. Pagination sendiri ini umumnya websitenya untuk dalam menambah postingan setiap harinya tidak hanya satu jurnal per hari, tapi bisa 5, 10 hingga 20 jurnal per hari. Cara kerjanya kita masukkan dulu. Jadi ini misalnya saya ketikkan akan muncul beberapa jurnal yang berkaitan dengan query tersebut. Nah, namun jumlah postingannya dari satu halaman ini biasanya diatur agar sama untuk setiap halamannya. Ini tampilannya tuh 20 per halaman. Nah, ketika kalian ingin membuka halaman selanjutnya, maka tampilannya akan sama 20 per halaman. Dan yang tentunya itu relevan dengan query-nya ya. Dan ini akan memudahkan kita para pengguna untuk lebih singkat, lebih tampilan, untuk lebih bagus, lebih simpel. Itu juga sampai halaman terakhir. Nah, fitur pagination ini membuat proses navigasi menjadi lebih mudah kan tentunya. Yang terakhir itu ada fitur browse. Nah, ini tuh perintah dalam lingkungan Windows yang untuk menampilkan isi disk. Dan di bagian fitur ini kita juga bisa menelusuri jurnal dengan cara memasukkan query pada bagian
menu search yang telah disediakan. Misal kita pilih dari public library. Nah, di sini tuh ada muncul AZ. Apa sih ini AZ? Nah, ABCD maksudnya, ABCD sampai Z. Nah, di sini tuh kita bisa kita bisa memfilter jurnal yang dimulai dengan huruf tersebut, dan misalnya jurnalnya juga bisa lewat disiplin ini dan subjek. Dan kita juga bisa menemukan konten terbaru lewat explore disiplin tips untuk dapat explore yang paling baru. Dan ada beberapa cara juga untuk penyeleksian jurnal, yaitu dengan cara melihat judul dan kemudian dilanjut dengan membaca abstrak. Misal, kita pakai query public library. Nah, di sini muncul banyak sekali artikel, dan contoh kita pakai contoh ini, rebuilding the public library service. Lalu kita bisa baca abstraknya, dan ketika abstraknya dirasa sudah relevan, maka kita bisa lanjut untuk mendownload. Lalu yang terakhir ini ada fitur actionable research, di mana actionable research ada penelusuran yang memungkinkan mencari informasi melakukan aksi lanjutan, misalnya mendownload, citasi, dan menerjemahkan. Seperti yang tertera di dalam sini, ada gambar kunci dan gambar logo PDF. Nah, ini tuh untuk download, kita bisa download ini kalau dirasa kita sudah final banget nih milik jurnal ini, atau bisa mengeklik ini. Nah, ketika kita mengeklik ini, di samping kiri ini ada menu download PDF dan open artikel mana ini. Di artikel menu ini biasanya kalau yang open access ya, dia nanti ada menu download PDF dan open ebook. Karena ini jurnalnya nggak open access, maka dia cuma bisa citasi dan share. Nah, untuk citasi ini kita bisa langsung nge-citasi jurnalnya. Nah, stylenya ini kita bisa pilih mau AMA, apa, Chicago, AMA, atau yang lainnya. Biasanya umumnya apa. Nah, ini bisa langsung copy aja, nanti otomatis ke copy. Dan ya begitu, ini fitur terakhir. Dan menurut kami tuh Sage Jurnal secara keseluruhan cukup mendukung untuk pencarian referensi bidang ilmu perpustakaan, dan hanya saja perlu adanya kesabaran yang lebih untuk mendapatkan hasil pencarian yang baik. Hal itu dilakukan dengan mencoba istilah atau query yang berbeda. Dan gak kerasa video ini udah mau selesai. Dan oke, jadi itu beberapa penjelasan terkait penggunaan portal jurnal Sage, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye. Have a nice day.